Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini project saya, yaitu mata kuliah telaah kurikulum fisika. Nama Septi Wandari, dosen pengampunan Mardiana SPD MPD. Kemudian di sini ada besaran skalar dan vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang mempunyai arah yang cukup besar, contohnya waktu, suhu. Kemudian besaran vektor yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Sifat besarannya itu ada skalar dan vektor. Besaran yang skalar itu besaran yang cukup, besarnya tidak sama. Kemudian ada penggambaran dan penulisan notasi vektor. Yang pertama itu titik P, titik pangkal vektor, titik Q itu ujung vektor, tanda panah itu arah vektor, kemudian panjang PQ yaitu besarnya panjang vektor. A itu huruf tebal, kemudian pakai tanda status, dan A itu miring. Besar vektor sama dengan A kali. Kemudian dua vektor jika arah vektornya sama itu A kali B. Jika dikatakan vektor itu tidak sama, besar sama, arah berbeda. Kemudian operasi matematik vektor. Yang pertama operasi jumlah dan selisih vektor. Kemudian operasi jumlah dan selisih vektor yaitu dengan menggunakan 4 metode, yaitu jajar genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Nah, sesuai dengannya itu vektor R sama dengan A tambah 2 tambah B tambah 2A kali B kali cos theta. Kemudian besarnya vektor A tambah B, besarnya vektor A dikurang B. Kemudian jika vektor A dan B searah sama dengan 0 kali 0. Kemudian jika vektor A dan B berlawanan, yaitu 0 kali 180 derajat. Jika vektor A dan B saling tegak lurus 0 kali 90, yaitu konsep dasar trigonometri. Sin theta sisi depan per sisi miring, cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring, tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Sesuai dengan gambar, yaitu dapat kita simpulkan rumus yang tertera. Kemudian selanjutnya itu metode uraian atau analisis yang dapat digunakan untuk menentukan resultan dari beberapa vektor dan berbagai komponennya. A sama dengan A cos theta, A cos sin theta, B cos theta, B sin theta. Kemudian besar vektor A tambah B sama dengan A tambah B kali R. Kemudian R sama dengan tambah A, R2 tambah R2. Arah vektor yang cukup terjadi yaitu tangen theta R1 per RY per tangen. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu dua anak A dan B mendorong balok. Jika A mendorong balok ke salah satu garis N dan pada saat yang sama B mendorong balok ke arah dengan garis N, maka tentukan resultan gaya A dan B. Solusinya yaitu yang pertama A kan udah dapat 400, B itu 300. Kemudian RA2 tambah B2, A kuadrat tambah B kuadrat kita masukkan, kemudian kita kalikan. Setelah itu kita dapat akarnya, kemudian akarnya kita cari yaitu dengan R500 Newton. Nah, sesuai dengan arah utara, timur, barat daya, barat laut, kita untuk mencari arah tersebut sesuai dengan konsepnya. Kemudian ada perkalian vektor. Perkalian vektor yaitu perkalian skalar dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor yaitu ada perkalian titik dan perkalian silang. Perkalian skalar dengan vektor yaitu C sama dengan K kali A. K itu skalar, A itu vektor. Vektor C merupakan hasil dari vektor A. Dan jika K positif, C berarah negatif. Jika K negatif, arahnya positif. Kemudian perkalian vektor dengan vektor yaitu perkalian titik hanya dengan skala A tambah B sama dengan C. Sifat-sifat perkalian titik komutatif dan distributif. Kemudian ada perkalian silang yaitu hanya skala arah C sesuai dengan aturan kanan. Besarnya vektor C sama dengan A kali B kurang A kali B sin theta. Sifat-sifatnya itu tidak komunikatif jika A dan B saling tegak lurus. Kemudian jika A dan B searah atau berlawanan yaitu. Nah, pada perkalian silang pada vektor satuan menggunakan metode determinan, yaitu dengan menggunakan metode determinan, maka hasil perkalian silang antara vektor A dan vektor B di atas adalah A kali B sama dengan A kali B, C kali AB, K kali N, K kali A kali B, A kali B sama dengan. Kemudian vektor satuan vektor yang digunakan dalam satuan yaitu lambda A per A. Kemudian ada sifat perkalian titik dan sifat perkalian silang yaitu I kali I, I kali J, kemudian I kali J, J kali K, K kali I. Nah, kemudian di sini ada contoh soal sesuai dengan pengerjaannya. Nah, kemudian ada masuk dari kinematika. Nah, kinematika ini sambungan dari vektor yang sama, yaitu dari titik ini, dari
perkalian silang, perkalian not. Kemudian yaitu ada kecepatan T kali delta X per delta T, delta del X per dt. Kemudian ada persamaannya dan ada besar kecepatannya. Nah, kemudian di sini ada percepatan yaitu A sama dengan delta P per delta T sama dengan dP per delta T. Nah, di sini ada persamaan vektor dan juga nilai atau besar percepatan. Kemudian ada gerak lurus yaitu P sama dengan X per T, P1 sama dengan X1 kurang X0 sama dengan T. Kemudian keterangannya Pt itu kecepatan, kemudian V0 itu kecepatan awal, X1 itu posisi kedudukan akhir benda, X0 itu awal benda, AT itu percepatan benda saat sekon, S itu jarak, T itu kemudian adalah selang waktu benda tersebut. Kemudian ada gerak parabola. Gerak parabola itu memiliki persamaan kecepatan awal dan kecepatan sesaat, yaitu V0 sama dengan V0 cos alpha, yaitu kemudian Vx sama V0 cos alpha. Kemudian percepatan posisi sama dengan besarnya perpindahan benda, percepatan titik tertinggi atau sifat-sifat sama perkalian titik titik sejauh R I sama dengan atau I, J X. kali J sama Kemudian dengan K kali K sama dengan 1, ada I kali J sama dengan J kali keterangannya K itu V0 sama dengan kecepatan K kali awal, G itu I sama dengan kecepatan 0. gravitasi, Sifat-sifat H perkalian silang ada tinggi I kali I maksimum, sama R dengan sama J X kali J jangkauan sama maksimum, dengan K RT kali K sama waktu yang dengan digunakan 0. untuk Kemudian mencapai I kali jarak J sama tertinggi, dengan tadi K, itu J waktu kali untuk K sama mencapai dengan jarak I, K terjauh kali dan I sama dengan sudut Z. itu ada Kemudian sudut elevansi kemudian diketahui yang koordinat titik A adalah kemudian ada konsep gaya 2,3, dan momen tuliskan inersia. dalam bentuk Newton vektor merupakan A gaya yang itu penyebab 2I perubahan kali gerak. 3J Gerak tambah adalah 4. Ya, perubahan kemudian dari kita masukkan terhadap aja waktu dengan jadinya. cara Perubahan gerak memangkatkan. berarti perubahan yang memiliki kecepatan. Masa adalah Kemudian pada yang kuantitatif nomor 2 perubahan itu juga benda yang sama, tak menggerak tapi dan nomor masa 2 ini menjadi kita ukuran gunakan dengan menggunakan inersia, memiliki matriks. kecenderungan bertahan terhadap bendanya. Kemudian di sini ada hukum 1 Newton. Hukum ini berasal dari Galileo Galilei. Jika resultan yang bekerja pada benda, maka akan mengalami perubahan gerak. Artinya jika benda diam, jika momen inersia menyatakan bagaimana resultan gaya pada benda tersebut. Jadi sebenarnya keadaan diam ini perlu dua-duanya tidak memerlukan resultan gaya. Jadi benda ini diam dan memiliki resultan gaya yaitu 0. Patut diingat gaya ini bersifat vektor. Kemudian hukum 2 Newton, penyebabnya gerak itu Perubahan gerak berarti perubahan kecepatan alias mengalami percepatan sebuah benda yang mana percepatan yang resultan gaya tetap 0. Itu jika resultan gaya sama dengan sigma F bekerja pada massa, yaitu akan mengalami percepatan A jika sebanding dengan resultan gaya tersebut, yaitu dapat disimpulkan yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dalam menulis ini kita memiliki konstanta yang seimbang. Kemudian di SMA kita mempelajari rumus gaya yaitu F sama dengan M kali A, F sama min K kali X, kemudian M kali Y, kemudian F sama dengan G, M1 kali M2, kemudian F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2, F sama dengan mu N. Nah, inilah yang dipelajari waktu kita SMA pada gaya-gaya tersebut. Kemudian di sini kita akan mempelajari hukum Newton 3, yaitu yang menyatakan bahwa kita nyatakan pengaruh lingkungan pada suatu kuantitatif dengan besaran tersebut. Bentuknya yaitu sesuai yang tadi, F sama dengan G kali M kali 1. F sama dengan yaitu gaya pegas, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Bila mana kita berhasil menyatakan itu, maka dengan hukum 2 Newton akan diberitahu perubahan gerak yang terjadi A kali M kali per A jika diketahui dengan syarat awal yang riwayat hidup benda itu diketahui. Itu A sama dengan V sama dengan R. Kemudian ada hukum. Nah, kemudian di sini ada gambar yaitu lingkungan dengan lingkungan sistem, yaitu yang mencontohkan. Kemudian di sini hukum 3 Newton, yaitu untuk setiap gaya aksi yang bekerja pada sebuah benda terdapat gaya reaksi, yaitu setiap kita memberikan gaya aksi, dia memberikan gaya reaksi terhadap kita. Pada dasar ini menyatakan gaya menyebabkan kelemahan hukum ini tidak perlu interaksi pada gaya tersebut. Kemudian yaitu ada ilustrasi dalam sistem dan lingkungan. Pada hukum Newton 3 ini, belajar ini mendefinisikan lingkungan dengan gaya yang tersebut, yaitu kemudian ada gaya normal. Gaya normal ini gaya terus dalam permukaannya itu pada saat benda digesek pada benda miring akan miring, dan pada benda lurus dia akan lurus. Gaya gesek statistik dan kinematik. Gaya gesek statistik, kemudian ada gaya gesek kinematik. Kemudian ada bidang miring, yaitu mereka gaya-gaya yang bekerja pada di atas bidang miring, yaitu jika kita menolak bidang miring pada sebuah kotak, itu dia akan miring. Kemudian ada tegangan tali dan katrol, yaitu hanya sebagai medium penerus gaya secara sempurna, tidak elastis, kemudian tidak bermassa. Kemudian ada gaya sentrifugal.
Nah, pada gaya sentripetal ini hanyalah nama sejenis gaya yang istimewa, yaitu arahnya selalu menuju pada titik pusat lingkaran. Kemudian yaitu ilustrasi pada gaya ini, yaitu F sama dengan G kali M per R2. Jika tikungan licin orang yang disebut normal. Kemudian ada gravitasi umum, gerak bumi mengelilingi matahari, gerak satelit buatan, bebas gravitasi semu. Gaya ini juga menimbulkan adanya secara sistematis. Terima kasih.